Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apideisi Herianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang membangun budaya inovasi. Budaya inovasi dibutuhkan oleh setiap perusahaan dalam mengembangkan kapasitas inovasi yang berkelanjutan. Untuk mencapai budaya inovasi yang dibutuhkan, anggota organisasi perusahaan harus memiliki keyakinan yang sama dan memiliki pemahaman yang luas. Selain itu, perusahaan harus mengubah budaya mereka dalam rangka untuk mengembangkan budaya inovatif dalam perusahaan. Elemen utama yang terkandung dalam budaya perusahaan terdapat pada efektivitas organisasi dalam mengembangkan sistem dan menerapkan strategi yang dilakukan melalui komitmen dan keahlian para karyawan. Terdapat 4 faktor yang penting dalam budaya yang mempengaruhi inovasi. Kebutuhan karakteristik budaya masyarakat berinovasi yaitu mempunyai niat untuk menjadi inovasi, infrastruktur untuk mendukung inovasi, orientasi pasar untuk inovasi, dan konteks implementasi untuk inovasi. Keberhasilan inovasi tergantung secara signifikan pada kemampuan, keterampilan, dan menafsirkan lingkungan berubah dengan cepat. Selain itu, keterlibatan karyawan juga mempengaruhi keberhasilan dalam inovasi. Ketika perusahaan memiliki niat untuk menjadi inovatif, yang mereka butuhkan adalah mendorong interaksi karyawan dan menunjukkan bahwa ide karyawan dihargai. Selain itu, kerjasama tim juga memainkan bagian yang berpotensi penting dalam proses inovasi, yang memungkinkan berbagi pengetahuan, pengembangan kepercayaan, dan mengatasi hambatan ruang dan organisasi. Kerjasama tim menyediakan kondisi ideal untuk menghasilkan produk baru dan berguna, karena melalui proses pengetahuan gabungan dan keahlian individu dengan pengetahuan, keterampilan, perspektif, dan latar belakang yang berbeda. Inovasi produk didefinisikan sebagai produk atau jasa baru yang diperkenalkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Inovasi produk dibedakan menjadi 3 kategori dasar. Pertama adalah produk clean extensions, yang berarti produk yang relatif baru di pasar namun tidak bagi perusahaan. Kedua yaitu me too produk, adalah produk yang relatif baru bagi perusahaan namun relatif sudah dikenal di pasar. Ketiga yaitu new to the world product, yaitu produk baru bagi perusahaan maupun bagi pasar. Sebagai contoh membangun budaya inovasi, yaitu PT Halimijaya Sakti merupakan perusahaan yang menanamkan aturan yang membentuk sikap dan perilaku karyawan dalam pekerjaan mereka masing-masing melalui job description yang diatur dalam setiap divisi. Yang terkandung dalam budaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai niat menjadi inovasi, yaitu kecenderungan untuk inovasi. PT ini memiliki visi dan misi yang memiliki satu kesatuan dan satu tujuan dalam konteks untuk terus menghasilkan inovasi produk. Dalam menghasilkan inovasi produk, cara yang digunakan yaitu mencari inspirasi desain produk melalui internet, melakukan market visi untuk menemukan inovasi desain produk baru yang kemudian akan diuji coba kelayakan produksi. Selanjutnya, konstituen organisasi memiliki proses inovasi produk yang saling berkaitan antara divisi satu dengan lainnya, yang tentunya memiliki satu tujuan, yaitu ide atau produk baru. Selain itu, setiap kepala divisi, khususnya bagi research and development,
memiliki target tersendiri untuk bawahannya, dan mereka diwajibkan untuk memenuhi target tersebut, sehingga mereka terdorong untuk mencari dan menciptakan inovasi baru. Biasanya, dalam perusahaan ini membiasakan karyawan untuk saling berbagi informasi tentang apa yang mereka ketahui sehubungan dengan inovasi produk. Yang kedua, infrastruktur untuk mendukung inovasi, yaitu kemampuan setiap individu sangat mempengaruhi proses terjadinya inovasi produk. Individu yang kurang dalam pengetahuan dan keterampilan akan menghambat proses munculnya ide baru tersebut. Sebagai contoh, saat desain sandal yang dibuat atau produk yang dibuat terus-menerus tidak bekerja dengan baik, maka produk akan terhambat karena tidak memiliki desain produk yang akan diproduksi. Inovasi produk baru didesain akan ditampung untuk dijadwalkan bersama sebagian produksi. Perusahaan memperbolehkan karyawan untuk mengekspresikan ide mereka sesuai sesuka hati, namun tetap ada konteks produk atau barang yang bermutu, yaitu produk sandal yang dapat diproduksi secara massal dan dapat laku di pasar. Selanjutnya yang ketiga, orientasi pasar untuk inovasi. Orientasi pasar yang dilakukan dalam perusahaan yaitu saling berbagi informasi mengenai masukan pelanggan, memonitor pesaing industri di luar perusahaan, dan juga sekumpulan di mana mereka beroperasi seperti pemasok, klien, bayar, dan lain sebagainya. Pengembangan budaya inovasi pada PT Halim Wijaya dengan cara mencari hal baru dan melakukan inovasi produknya secara terus-menerus. Melakukan inovasi produk sandal bukan karena produk yang sudah ada tidak laku lagi, tetapi melakukan inovasi produknya karena suatu kebiasaan sehari-hari dalam hal memiliki sistem di dalamnya. Dimensi yang mendukung proses pengembangan budaya inovasi adalah mempunyai niat menjadi inovatif, infrastruktur pendukung inovasi, orientasi pasar untuk inovasi, konteks implementasi untuk inovasi, karakteristik perusahaan, karakteristik anggota organisasi, faktor lingkungan. Cara yang digunakan pada perusahaan PT Halim Jaya proses pengembangan kapasitas inovasi produk adalah dengan mencari inspirasi desain gambar melalui internet, melihat lingkungan luar seperti mencari inspirasi di mall, market visit, monitor produk pesaing agar tidak kalah dengan pesaing, mencari keinginan pelanggan, menggali informasi mengenai pemasok dan memiliki inovasi bahan baku, dan memiliki komunikasi yang efektif antar rekan-rekan kerja pada divisi lain yang saling berbagi informasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.